sudah familiar kan sama suara hewan yang satu ini? Iya, betul banget tuh, domba atau biasa disebut embe. Biasanya domba dan kambing diternakan secara tradisional dengan cara dipelihara dalam kandang. Sesekali domba dibawa keluar untuk merumput dan makan. Bisnis ternak domba gak kalah oke-nya loh bos. Usaha yang bagi sebagian orang kurang diminati ini ternyata jadi salah satu yang bisa bertahan di kala pandemi. Sekarang udah banyak loh pengusaha yang menekuni bisnis ternak domba secara modern. Bahkan penghasilan dari usaha ternak domba bisa menghasilkan cuan yang banyak banget. Penasaran kan bagaimana sih bisnis ternak domba? Nih, kenalin Saudagar Farm. Halo bos, gue Bismart, selamat datang di Saudagar Farm. Ini dia salah satu peternakan domba modern yang ngehits banget di sosial media. Lokasinya ada di daerah Tegal Panjang, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Dinamakan Saudagar Farm karena para pemilik berharap nantinya mereka bisa jadi saudagar atau para pedagang yang kaya raya. Ingat bos, nama itu doa, jadi nggak boleh asal pilih ya, apalagi untuk bisnis. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa sih pada mau jadi peternak domba? Padahal kan bos-bos ini masih pada muda. Kalau alasan kenapa mau jadi peternak gitu kan, ya karena pertama kita bertiga bidang background kuliahnya sama, peternakan juga gitu. Terus juga kita bertiga seneng sama ternak gitu, terutama domba sama sapi, seneng gitu ngeliatnya ngerawatnya. Ditambah lagi kita pengen ngemajuin perekonomian di daerah gitu kan, karena kan kita buka lapangan pekerjaan nih di daerah, di desa nih istilahnya kayak gitu, yang kita bertiga besar di kota gitu. Nah terus habis itu juga karena bisnis ini nggak terlalu banyak dilirik sama yang seumuran sih, karena berbagai faktor alasannya gitu. Nah karena kita kebetulan bisa melakukannya, ya kita pilihlah jalur ini gitu, walaupun sangat sulit dan berdarah-darah ya perjuangannya. Sampai sekarang pun kita masih bisa dibilang usaha rintisan. Bener banget sih, kayaknya jarang deh anak muda yang mau jadi peternak domba. Kalau umumnya kan para pensiunan atau orang tua di pedesaan yang mengisi waktunya untuk beternak. Tapi pernah ada yang ngeledek gak sih bos kalau kalian cuma tukang domba gitu? Pernah sih beberapa kayak bilang kalau ngangon domba doang atau ngangon sapi doang, ngapain sekolah tinggi-tinggi gitu kan, jadi sarjana peternakan. Tapi kalau saya sih ngeliatnya di mana ada cemoohan atau ada celaan kayak gitu, berarti ada celah buat kita sukses tuh di situ. Domba punya selera makan yang banyak. Dalam sehari bisa dikasih pakan hingga 3 kali. Supaya dombanya nggak bosan makan rumput, beri variasi pakannya, salah satunya ampas tahu. Fungsinya bisa menambah nafsu makan dan cepet gemuk. Tuh, lihat aja usaha ternak domba dan sapinya. Waduh, gede banget. Terdapat sekitar ratusan domba dan puluhan sapi di sini. Kandangnya juga bersih dan estetik, beda sama kandang domba pada umumnya. By the way, emang ada domba apa aja sih bos di sini? Nah bos, kita di sini punya beberapa jenis domba, ada domba ekor gemuk dan ekor tipis yang kita gemukin, dan kita ada beberapa area perkandangan untuk beberapa tujuan produksi. Terus juga kita bikin kandang estetik kayak gini tuh supaya lebih instagramable aja kalau misalnya kita mau foto-foto buat konten kayak gitu, buat diposting di Instagram, di sosial media. Nah, untuk yang dipotong harian ada domba ekor gemuk dan ekor tipis ini bos. Biasanya sih ini digunakan untuk akikah atau olahan kuliner lainnya. Harga per ekornya 1 sampai 1,2 juta, sedangkan untuk domba kurban rate-nya mulai dari 2 juta sampai 8 juta. Dalam sebulan mereka dapat menjual 100 sampai 200 ekor loh bos. Belum lagi pas hari raya kurban, katanya bisa sampai 500 ekor tuh. Wah, banyak banget kan? Sekarang kalau kita hitung-hitung nih, dalam sebulan aja kalau laku 100 ekor domba dikalikan dengan harga termurahnya 1 juta rupiah, berarti dalam sebulan mereka bisa menghasilkan cuan 100 juta rupiah. Wow, amazing! Kelihatannya sih receh ya bos, taunya berlimpah cuan. Strategi market yang digunakan juga sudah modern abis bos. Semua hewan ternak yang ada di sini sudah memiliki ID tag dan punya foto profil masing-masing.
Semua itu dilakukan agar para pelanggan dapat tertarik dengan produk jualannya. Dan kalian juga nggak usah khawatir ya bos, kualitas hewan ternak di sini terjamin tuh. Kalau hewan nggak sesuai dengan yang difoto juga bisa diganti atau uang kembali. Karena bagi mereka sistem kepercayaan itu nomor 1. Kebayang dong kalau mengandalkan online tapi penilaian orang ke produk kitanya jelek. Duh, itu sih namanya cari masalah. Untuk memenuhi permintaan konsumen, mereka juga biasa hunting domba di pasar ternak yang ada di sekitar Cianjur, bos. Nantinya domba hasil buruan itu akan dirawat dan digemukkan sampai kualitasnya layak jual. Jadi nggak cuma nunggu hasil kawin domba yang ada ya bos. Kok kelihatannya enak banget ya bisnis ternak ini. Emang nggak ada kendalanya ya bos? Kalau kendala-kendala banyak ya, namanya usaha kan naik turun gitu. Karena kita kena tipu pernah gitu, kena diutangin terus membuat cash flow terhambat juga pernah gitu. Terus kena wabah penyakit juga pernah gitu, sempat sakit mati banyak ternaknya gitu. Terus juga sampai yang tidak mencapai target karena masalah pengelolaan SDM segala macam juga pernah gitu. Dan ya kalau yang kayak gitu-gitu sih kita belajar, kita evaluasi terus kan, karena kebetulan kita punya ilmunya background peternakan, kita atasin satu-satu gitu. Intinya semua usaha atau bisnis itu ada kendalanya ya bos. Meskipun orang bilang zero resiko, tapi yang namanya masalah pasti ada. Tapi semua balik lagi ke kitanya, mampu atau enggak mengatasi semua masalah yang terjadi. Yang perlu kalian catat ya bos, pebisnis hebat nggak lahir di laut tenang. Semakin kuat gelombangnya, semakin besar juga hasil yang akan kalian raih. Jadi gimana bos? Tertarik sama bisnis hewan ternak ini? Atau mau coba bisnis yang lain? Boleh kok, yang penting cuan bos! Bisnis yang berhubungan sama alat transportasi nggak ada matinya bos. Apalagi menyangkut kendaraan sejuta umat seperti sepeda motor, yang pasti potensi cuannya besar banget. Populasi kendaraan rakyat ini berlimpah. Di Jakarta aja tercatat ada 16 juta lebih. Waduh, luar biasa banyaknya. Nggak heran kan kalau bisnis simple kayak tempat cucian motor menjamur deh di mana-mana ada. Apalagi saat musim hujan, banyak banget yang nggak betah kendaraannya kotor, terkena lumpur dan juga kotoran. Nah, supaya bisa bersaing, harus punya ide dan inovasi supaya pelanggan berdatangan. Salah satunya cuci motor dengan memakai teknologi ini. Wah, kok bisa ya? Penasaran nih jadinya gimana tuh caranya, bos? Nah, siap untuk merubah usaha cuci kendaraan Anda? Biar cuan, bos. Hah? Cuci motor masih digosok-gosok? Sekarang, zamannya cuci tanpa sentuh. Mau tahu apa itu cuci tanpa sentuh? Yuk ikuti saya. Ini namanya cuci motor tanpa sentuh. Dari namanya aja udah catchy banget sih. Tapi beneran nggak pakai sentuh tuh. Apa bedanya dengan cuci motor biasa? Keunggulan cuci tanpa sentuh itu pertama dari alatnya sendiri. Dengan tekanan tinggi itu kita tidak perlu lagi menggosok menggunakan tangan. Jadi tangan itu diganti dengan tekanan tinggi. Saat sampo disemprotkan ke kendaraan, sampo itu merontokkan kotoran lalu tinggal disapu pakai tekanan tinggi. Jadi udah tidak perlu lagi menggunakan tangan. Nah, kalau gini ciamik kan? Bener aja kecepatan pekerjaannya jadi berlipat ganda. Cukup semprot shampoo dan bilas aja, motor langsung kinclong bos. Kalau jasa cuci motor biasa butuh 15 hingga 20 menit, dengan inovasi shampoo dan mesin bertekanan tinggi ini, pekerjaan bisa selesai jauh lebih cepat. Untuk mitra-mitra kita tanamkan untuk cuci motor itu paling lama 12 menit, paling cepat itu 7 menit. Udah selesai semuanya. Setiap mitra yang bergabung sama kita training seperti apa sih cara mencuci lebih cepat, kayak gitu. Lebih cepat dan bersih. Dan dengan mencuci lebih cepat, otomatis para pengusaha cuci pemasukannya lebih banyak karena tidak ada antrian. Inovasi ini ternyata memang sudah marak di negara-negara Eropa, bos. Nah, kejelian membaca tren di luar sambil melihat potensi di dalam negeri terbukti ampuh diadaptasi, bos.
Nggak tanggung-tanggung, ide mencari shampoo ajaib dan mesin tekanan tinggi untuk jasa cucinya ini, Mas Aman memburu sampai Rusia. Wah, luar biasa. Juli melihat peluang karena produk shampoo-nya sama sekali belum masuk Indonesia. Makanya langsung digait Mas Aman pada tahun 2016 silam. Tapi berani juga ya bos mengambil produk yang sama sekali baru untuk coba masuk ke pasar. Jadi untuk awal mula kita memperkenalkan produk ke masyarakat itu selain lewat marketplace, kita melakukan demo produk ke setiap konsumen yang ingin mencoba sampo kita, ke setiap pengusaha cuci yang ingin menggunakan sampo kita, atau calon pengusaha cuci yang ingin menggunakan sampo kita. Kita melakukan demo produk, terus kita memperkenalkan door to door marketing ke pengusaha cuci yang ada di Indonesia. Memang ya, kesuksesan gak datang secara instan, butuh perjuangan dan pengorbanan. Demikian juga sama Mas Aman, jatuh bangun meyakinkan pelanggan untuk mencoba produk yang dijualnya. Kesulitannya banyak sekali Mas, terutama karena dengan touchless sampo-nya itu masyarakat belum percaya akan kebersihannya. Masyarakat Indonesia ketakutan akan merusak cat, kayak gitu. Dan yang kedua, hasil yang kurang maksimal dari cuciannya. Kayak gitu, dan dari hal-hal tersebut kita mencoba menjelaskan melalui sosial media kita kalau sampo kita ini memang water based kayak gitu, jadi aman untuk cat dan mudah merontokkan. Memang ada bahan-bahan aktif yang dapat merontokkan kotoran. Gak hanya kerja keras supaya produknya menghasilkan cuan, Mas Aman juga putar otak dan atur strategi pemasaran yang cerdik. Ketimbang membuka gerai cuci motor baru di berbagai tempat dan menjadi pesaing, Mas Aman justru fokus mengajak sesama pengusaha cuci motor menjadi mitranya. Untuk saat ini, mitra yang tersebar di seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke itu sekitar 550 mitra sudah ada tersebar di seluruh Indonesia. Paket produk shampoo dan mesin tekanan tinggi yang dimiliki Mas Aman semakin berkembang. Bahkan ia bisa mengirimkan produknya ini hampir setiap hari ke seluruh Indonesia. Supaya pelanggannya dapat memesan produk dengan mudah, Mas Aman juga menggunakan aplikasi berbasis internet. Setiap mitra akan mendapatkan ini pos mobile. Pos mobile ini fungsinya untuk pelaporan persediaan barang, repeat order, pelaporan penjualan, serta untuk gaji karyawan pun bisa dari pos mobile langsung. Para pelanggan dapat memesan produk ke lokasi mitra yang terdekat dan ini bertujuan agar sesama mitra tidak saling berebutan pelanggan. Supaya mitra makin berasa dimanja, tambahin lagi jasa promosi gratis melalui sosmed. Nah kan, kalau gini mitra bisnis bisa jadi tambah senang, bos. Sampai bisa punya 550 mitra di seluruh Indonesia gitu, pasti cuannya kenceng banget deh. Bisikin dong Mas Aman hitung-hitungannya. Untuk pengeluarannya sendiri, termasuk gaji karyawan, termasuk biaya listrik, air, sampo, kayak gitu, itu sekitar di 6 jutaan. Jadi dalam 1 bulan itu udah bisa ngantongin sekitar 4 jutaan. Itu hitungan terburuknya. 2-3 bulan itu udah bisa BP. Ngomong-ngomong, ada tips gitu sebelum kita membuka jasa cuci motor. Jangan sampai nggak dicatat nih bosku. Dalam 1 menit harus dihitung dulu berapa kendaraan yang lewat, dan dari daerah tersebut ada berapa perumahan, menaungi berapa perumahan yang di sekitaran cuci motor tersebut. Dalam 1 menit itu kita ambil 1%-nya aja. Setiap yang lewat 1 menit 1%-nya kita perkirakan untuk bisa nyuci di tempat kita. Nih bos, salah satu mitra Mas Aman mau berbagi cerita suksesnya. Dalam 8 jam atau 12 jam, 1 hari penuh, itu hanya 30 motor. Tapi dengan bekerja sama dengan Grace Indonesia, dengan touchless, ya, tanpa sentuh, itu bisa menghasilkan 8 jam sampai 30 motor. Jadi selisih waktu yang sangat luar biasa dan hasil yang sangat memuaskan. Dan alhamdulillah kami udah punya langganan 1.200. Dan rata-rata per hari itu bisa 30 sampai 40 motor per hari. Tuh, coba dihitung ya, kalau 1.200 motor udah pasti datang selama sebulan, dikali Rp10.000, neto aja udah ketemu angka 12 juta bersih. Ya udah bosku, ngapain udah memulai bisnis? Kalau udah ketemu ide bisnisnya, tinggal berani ambil keputusan buat memulai usaha. Karena yang penting, Cuan, Mbak.
pada suka kan sama yang seger-seger? Apalagi kalau bisa dapet cuan dari yang seger-seger, mau kan? Ini dia bos, minuman yang belakangan ini lagi viral di sosial media. Apalagi kalau bukan es semangka India. Dinamakan es semangka India karena minuman ini memang berasal dari India ya bos. Jadi ini merupakan salah satu menu street foodnya India yang berbahan dasar dari buah semangka. Proses pembuatannya yang unik memang menjadi daya tarik tersendiri nih. Kalian bisa lihat kan dandang yang digunakan untuk membuat es ini gede banget. Semua bahan dicampur dan diaduk menjadi satu di dalam dandang raksasa ini. Rasanya kayak apa ya? Duh, pastinya seger banget bos. Potongan semangkanya crunchy banget di mulut. Perpaduan susu, sirup, dan semangkanya juga pas banget. Nggak heran kalau minuman ini bisa viral dan omsetnya bisa sampai 20 juta per bulan tuh. Cuan banget kan? Nah, mumpung lagi viral nih, ada baiknya kalian mencoba hal serupa. Jangan lupa ilmu ATM ya. Amati, tiru, dan modifikasi. Halo bos, jadi di sini aku udah sama tante Email. Kita di sini mau utak-atik nih minuman dari mana Tan? India. Nah, jadi kita akan membuat minuman semangka India. Untuk membuat es semangka India, bahan yang digunakan juga simple banget bos. Bahan yang perlu kalian siapkan adalah semangka, es batu, sirup, dan susu. Untuk semangka kalian bisa gunakan semangka tanpa biji ya. Harganya sekitar 35-50 ribu rupiah per buah. Untuk sirup kalian bisa pilih yang berwarna merah ya bos. Umumnya sih menggunakan sirup rasa pisang susu atau koko pandan ya. Tapi kali ini kita menggunakan sirup frozen rose supaya aromanya makin khas gitu. Harganya sekitar 60-70 ribu rupiah per botol. Sedangkan untuk rasa gurihnya kita menggunakan susu UHT 1 liter yang harganya 13-20 ribu rupiah. Nah, untuk mempercantik tampilan produknya, kalian juga bisa menggunakan botol-botol literan seperti ini ya. Satu botolnya sekitar 2.000-5.000 rupiah. Jadi kalau di total harga modal yang kalian perlukan under 200 ribuan aja tuh. Dan semua bahan ini juga nggak kepake semua ya bos. Jadi bisa kalian gunakan untuk beberapa kali order tuh. Menarik bukan? Untuk membuat es semangka Indianya, pertama kalian masukkan dulu es batu utuh ke dalam sebuah wadah. Kalau kalian nggak punya dandang stainless, kalian juga bisa menggunakan wadah kaca seperti ini. Usahakan potongan semangkanya jangan terlalu besar ataupun terlalu kecil ya, yang sedang-sedang saja, supaya pas untuk masuk ke dalam botol kemasannya. Kalau sudah, lanjut kita masukkan sirup frozen rose dan susu UHT-nya. Untuk membuat es semangka ini kalian tidak membutuhkan tambahan air ya bos, karena es batu dan semangka juga sudah cukup berair tuh. Kalau sudah seperti ini, waktunya kita kemas es semangka ke dalam botol. Nah bos, dengan udah dikemas seperti ini, kita dapat menjual dengan harga 10.000 dan Yang bisa kemasan berapa, 30.000 saja. padahal modalnya hanya under 50.000. Dan yang paling penting, bahannya premium dan cuan bos. Nah, es semangka Indianya udah jadi nih bos. Kalau menjual produk yang lagi viral sih nggak susah-susah amat lah bos. Biasanya ketika sedang viral berarti tingkat permintaan produk sedang tinggi-tingginya tuh. Jadi kalian harus memanfaatkan momennya ya, supaya bisa kecipratan cuannya tuh. Karena harga produk kalian lebih mahal dibandingkan dengan pasaran, berarti keunggulan produk harus tetap dikedepankan ya. Seperti penggunaan bahan premium dan kemasan yang unik harus terus di-up di sosial media tuh, agar pasar yang kalian tuju bisa tepat sasaran. Jangan lupa buat konten foto dan video semenarik mungkin ya bos. Kalian juga bisa menggunakan teman sebagai modelnya tuh. Bayangin aja nih bos, dengan modal under 50.000 kalian bisa dapat 10 botol es semangka kemasan.
Kalau satu botolnya kalian jual Rp10.000, berarti dalam sehari kalian bisa dapat cuan Rp100.000. Keuntungannya 100% nih bos. Kalau kalian bisa jual lebih banyak lagi setiap harinya, berarti cuan yang kalian dapat juga makin banyak tuh. Nah gimana bos, tertarik mau bisnis es semangka viral atau mau buat produk yang lainnya? Boleh aja kok, yang penting Cuan bos. Alhamdulillah kakak, kalau nggak untung kita nggak jualan. Ya, kalau nggak untung nggak terus warung gocengnya. Yang penting cuma.